Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 beranggotakan Siti Ayu Anissa, Febi Fitri Anasari, Sri Hartati, saya Eli Arnawati, dan Nurhaliza. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode simplex, kasus maksimum, dan kasus khusus, alternatif atau multiple solution. Baiklah, saya Eli Arnawati akan menjelaskan mengenai definisi metode simplex. Nah, sebenarnya apa sih itu metode simplex? Yuk disimak pembahasannya. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Metode penyelesaian dari metode simplex melalui perhitungan ulang atau iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dengan NIM 190384202048. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah pada metode simplex. Nah, apa saja sih istilah-istilah pada metode simplex tersebut? Istilah-istilah pada metode simplex, yaitu yang pertama adalah iterasi. Nah, iterasi ini adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu bergantung dari tabel sebelumnya. Sehingga akan ada iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi N sampai ditemukan solusi. Kedua yaitu variabel non-basis. Nah, variabel non-basis ini merupakan variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada proses iterasi. Misal, iterasi 1 akan membuat 0 pada variabel X1 dan X2. Ketiga, variabel basis. Variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Basis dapat dilihat dari baris suatu kolom yang bernilai 1, sedangkan baris lainnya 0. Keempat yaitu solusi. Nah, solusi itu merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia atau nilai konstanta pada ruas sebelah kanan. Disebut juga right hand side atau RHS atau nilai kanan. Kelima yaitu variabel slack. Nah, variabel slack ini merupakan variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonvensi pertidaksamaan menjadi persamaan. Keenam yaitu kolom kunci. Nah, kolom kunci ini merupakan kolom yang memuat variabel masuk atau yang memuat nilai paling negatif pada basis Z. Ketujuh yaitu rasio. Perbandingan RHS dengan kolom kunci. Kedelapan adalah baris kunci. Nah, baris kunci merupakan baris yang memuat variabel keluar atau yang memuat nilai rasio paling kecil. Kesembilan yaitu kunci, nilai yang terletak pada perpotongan kolom kunci dengan baris kunci. Kesepuluh adalah variabel masuk. Nah, variabel masuk ini merupakan variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi selanjutnya. Ke-11 yaitu adalah variabel keluar. Nah, variabel keluar ini merupakan variabel yang dari variabel basis pada iterasi selanjutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Saya, Febi Fitri Anasari, akan menjelaskan mengenai ketentuan penggunaan tabel simplex. Penasaran dengan bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan program linear dengan menggunakan tabel simplex? Disimak bagian ini ya. Ketentuan dalam penyelesaian metode simplex. Yang pertama itu, nilai kanan fungsi tujuan harus menjadi 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila didapati negatif, nilai tersebut harus dikali dengan -1. Ketiga, fungsi kendala dengan tanda lebih kecil atau sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus ini juga disebut sebagai variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut.
Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak semua digunakan dalam proses produksi. Kemudian, fungsi kendala dengan tanda lebih besar atau sama dengan akan diubah ke bentuk lebih kecil atau sama dengan cara mengkalikan dengan -1. Lalu akan diubah ke dalam bentuk persamaan sama dengan ditambah variabel slack. Kemudian, karena nilai kanannya itu menjadi negatif, kita akan kalikan lagi dengan -1 dan ditambah artificial variable ataupun M. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya kita gunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable ataupun M. Selanjutnya bagi ketentuan penggunaan tabel simplex. Yang pertama, fungsi-fungsi batasan yang menggunakan notasi lebih kecil atau sama dengan. Nah, fungsi batasan tersebut atau fungsi kendala ini kita harus ubah dari bentuk lebih kecil atau sama dengan ke bentuk sama dengan kita menambahkan slack variable ataupun variabel surplus yang dimulai dari xn tambah 1, xn tambah 2, hingga xn tambah m. Kemudian pada tabel simplex, proses pengulangan akan kita hentikan apabila koefisien-koefisien dari fungsi tujuan sudah tidak ada yang negatif. Kita lanjut saja pada contoh soal. Yang pertama, suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi, itu diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Yang ditanya, berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Jadi penyelesaiannya itu, kita perlu tahu definisi variabel keputusan yang telah dijelaskan oleh anggota kelompok saya sebelumnya. Definisi variabel keputusan itu adalah keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan M dan kursi dengan K, maka definisi variabel keputusan adalah sama dengan M sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit, K sama dengan jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Kemudian, daripada nilai-nilai ataupun variabel yang kita telah ketahui, kita dapat membuat satu perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Yang pertama itu kita ada proses, ada waktu yang dibutuhkan per unit bagi meja dan kursi, dan juga ada total jam yang tersedia. Bisa dilihat pada tabel tersebut telah disajikan. Kemudian, perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Jadi, kita tahu bahwa kita akan memaksimumkan fungsi tersebut. Maka, fungsi maksimum yang terbentuk adalah laba sama dengan 8M ditambah 6K dalam satuan 10.000. Dengan kendala yang pertama, 4M ditambah 2 itu lebih kecil atau sama dengan 60, dan 2M ditambah 4 lebih kecil atau sama dengan 48. Kemudian kita ada juga kendala non-negatif. Kendala non-negatif, meja dan kursi yang dihasilkan ini tidak akan memiliki nilai negatif. Maka kita tahu bahwa M akan lebih besar atau sama dengan 0 dan K lebih besar atau sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Anissa dengan NIM 190384202031 akan menjelaskan mengenai metode simplex maksimisasi. Apa aja sih implementasi dari metode simplex maksimisasi? Yuk kita simak. Implementasi metode simplex maksimisasi, kasus yang diambil adalah contoh pada perusahaan mebel seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tahapan-tahapannya adalah: yang pertama, menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Kita misalkan X1 sama dengan meja dan X2 sama dengan kursi. Maka,
Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 8x1 tambah 6x2. Sedangkan fungsi-fungsi kendalanya yang pertama 4x1 tambah 2x2 lebih kecil atau sama dengan 60. Kemudian 2x1 tambah 4x2 lebih kecil atau sama dengan 48. X1 dan X2 lebih besar atau sama dengan 0. Tahapan yang kedua adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar. Fungsi tujuan Z sama dengan 8x1 tambah 6x2 kita ubah menjadi bentuk standar simplex, yaitu Z kurang 8x1 kurang 6x2 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendalanya kita ubah juga ke bentuk standar simplex menjadi 4x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 60. 2x1 tambah 4x2 tambah x4 sama dengan 48. Dengan X3 dan X4 adalah variabel stack. Tahapan yang ketiga adalah membuat tabel simplex awal. Langkah yang pertama, menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Yang kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil nilai negatifnya. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Cara untuk menentukan indeks adalah nilai kanan atau NK dibagi kolom kunci. Selanjutnya, menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, selanjutnya kita sajikan pada tabel simplex. Pada gambar tabel ini, kita masukkan koefisien dari variabel pada tahapan yang kedua ke dalam tabel simplex ini. Untuk variabel dasar atau VD pada Z, ada koefisien 1, min 8, min 6, 0, 0, dan juga nilai kanannya 0. Begitu seterusnya sampai X3 dan X4. Untuk menentukan kolom kunci, kita lihat nilai Z yang paling kecil nilai negatifnya. Maka, nilai yang paling kecil nilai negatifnya adalah min 8 yang terletak pada kolom X1. Maka, kolom X1 menjadi kolom kunci. Kemudian untuk menentukan baris kuncinya, kita harus mencari nilai indeks yang terkecil. Cara mencari indeks nilai kanan per kolom kunci. Maka kita bagi 60 dengan 4, hasilnya adalah 15. Dan juga 48 dibagi 2 adalah 24. Maka nilai indeks yang terkecil adalah 15. Itu berada di variabel dasar yang X3. Maka X3 itu menjadi baris kunci. Nah, untuk nilai elemen sel kita lihat nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 4. Oke, tahapan selanjutnya adalah melakukan iterasi. Melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Untuk membuat baris kunci baru adalah baris kunci lama dibagi elemen sel. Kita lihat tabel sebelumnya, baris kunci lamanya adalah 4, 2, 1, 0, 60. Dan elemen selnya adalah 4. Maka baris kunci baru atau X1 sama dengan 1, setengah, 1/4, 0, dan 15.
Untuk membuat baris Z baru adalah baris Z lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris Z yang lama adalah min 8, min 6, 0, 0, 0. Dikurang min 8 dikali 1 setengah 1/4, 0, 15. Maka hasilnya adalah 0, min 2, 2, 0, 120. Untuk membuat baris variabel baru, baris X4 baru sama dengan baris X4 yang lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris X4 yang lama adalah 2, 4, 0, 1, 48. Dikurang 2 kali 1 setengah 1/4, 0, 15. Maka baris X4 baru adalah 0, 3, min setengah 1, 18. Nah, kemudian baris kunci baru atau X1, baris Z baru, baris X4 baru, nilai-nilainya disajikan pada tabel simplex berikut ini. Tabel simplex ini adalah tabel simplex hasil iterasi yang pertama. Nah, kemudian tentukan lagi kolom kunci dan baris kuncinya. Untuk kolom kunci, melihat nilai Z yang paling kecil angka negatifnya, yaitu X2. Maka X2 adalah kolom kuncinya. Untuk menentukan nilai baris kunci, kita harus mencari nilai indeks yang terkecil. Nilai indeks untuk variabel Z adalah 120 dibagi min 2, sama dengan min 60. Untuk indeks dari variabel X1 adalah 15 bagi setengah sama dengan 7,5. Untuk nilai indeks dari variabel X4, maka 18 dibagi 3 adalah 6. Jadi, nilai indeks yang terkecil adalah 6. Maka, X4 adalah baris kunci. Tahapan yang kelima adalah lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Kita membuat baris kunci baru lagi. Baris kunci baru untuk X2 menggunakan rumus seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, sama dengan 0, 3, setengah, 1, 18 dibagi 3. Jadi, X2 sama dengan 0, 1, 1/6, 1/3, 6. Kemudian, membuat baris Z baru. Menggunakan rumus yang tadi juga, sehingga menjadi 0, min 2, 2, 0, 120, dikurang min 2 dikali 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Sama dengan 0, 0, 5/3, 2/3, 132. Membuat variabel baru, yaitu baris X1 yang baru, sama dengan 1 setengah 1/4, 0, 15 dikurang setengah dikali 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Sama dengan 1, 0, 1/3, min 1/6, 12. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplex lagi. Jadi, tabel ini adalah tabel simplex hasil iterasi yang kedua. Pada tabel simplex ini,
di variabel baris Z tidak ada lagi nilai yang negatif. Jadi diperoleh hasil X1 sama dengan meja sama dengan 12, X2 sama dengan kursi sama dengan 6, dan nilai fungsi tujuan Z atau laba sama dengan 132, atau dalam rupiah 1.320.000. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 190384202034. Nah, di sini saya akan membahas mengenai contoh soal tentang alternatif atau multiple solution. Nah, mau tahu gimana contoh soalnya? Yuk, simak videonya. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui maksimis Z itu sama dengan 2x1 ditambah 4x2 dengan kendala x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya untuk x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 4, yang dimana x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk nilai Z sama dengan 2x1 ditambah 4x2 itu diubah menjadi Z dikurang 2x1 dikurang 4x2 sama dengan 0. Dan fungsi kendala x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 5. x1 ditambah x2 ditambah x4 sama dengan 4. Masukkan koefisien-koefisien dalam tabel simplex. Seperti pada gambar ini, koefisien Z adalah 1. Koefisien X1 itu sama dengan min 2. Koefisien X2 itu sama dengan min 4. Koefisien X3 itu sama dengan 0. Koefisien X4 sama dengan 0. Dan solusinya sama dengan 0. Begitu seterusnya, sampai X3 dan X4. Kemudian, buat kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci adalah kolom pada X2 dan baris kunci adalah baris X1. Kemudian, buatlah baris kunci yang baru dengan cara baris kunci lama dibagi dengan kolom kunci masing-masing. Lalu, ubah juga nilai selain baris kunci. Rumusnya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang dengan dalam kurung kolom angka kunci dikali nilai baris kunci. Maka seperti pada tabel di samping. Kemudian ulang intasi seperti cara yang awal. Tentukan kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci terdapat di X1 dan baris kunci di X4. Buat baris baru dengan cara yang tadi, yaitu baris kunci lama dibagi dengan kolom kunci masing-masing. Lalu ubah juga nilai selain baris kuncinya. Baris baru sama dengan baris lama dikurang kolom angka kunci dikali nilai baris kunci. Maka seperti pada tabel di samping. Maka didapatlah hasil yaitu 10 dan memiliki dua penyelesaian, yaitu X1 sama dengan 5 bagi 2, X2 sama dengan 3 bagi 2, dan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3.